jalan, dan inflasi mencekik leher rakyat. Sejarah resmi mencatat ini sebagai konflik ideologi. Komunis melawan agamis, PKI melawan Angkatan Darat. Namun, jika kita menggeser lensa dari Jakarta ke pedalaman Papua yang sunyi, kita akan menemukan motif yang jauh lebih dingin dan berkilau. Gunung Erzberg. Sementara para jenderal diculik dan Soekarno digerogoti kekuasaannya, di seberang samudra, para eksekutif Freeport Sulphur sedang menahan napas. Mereka tahu satu hal yang rakyat Indonesia tidak tahu. Di Papua, tersimpan harta karun terbesar di muka bumi, dan hanya ada satu penghalang untuk mengambilnya. Soekarno, hasrat Freeport menabrak tembok beton. Soekarno bukan pemimpin yang bisa disuap dengan recehan. Visinya tentang berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, bukan sekadar jargon. Soekarno menolak mentah-mentah model investasi asing yang merugikan. Baginya, kekayaan alam adalah harga diri. Biarlah kekayaan alam kita tetap tersimpan di perut bumi, hingga insinyur-insinyur Indonesia sendiri mampu mengolahnya. Soekarno. Bagi Washington dan Wall Street, sikap ini bukan nasionalisme. Ini adalah ancaman. Soekarno menutup pintu bagi pesta raya kapitalisme global di Asia Tenggara. Maka, pintu itu harus didobrak paksa. Saat Soekarno masih hidup dalam tahanan rumah, menatap langit-langit Wisma Yaso dengan hati remuk, Freeport sudah mulai membongkar tanah Papua. Mereka mendapat konsesi 30 tahun, kebebasan pajak, dan hak mengeruk gunung yang dijaga mati-matian oleh Soekarno. Kejatuhan Soekarno seringkali dibingkai dalam narasi penyelamatan Pancasila. Namun, data ekonomi bercerita lain. Kejatuhan Soekarno adalah grand opening bagi masuknya korporasi multinasional ke Indonesia. Papua adalah hadiah utamanya. Soekarno tidak tumbang hanya karena komunisme. Ia tumbang karena ia berdiri di antara sebuah korporasi raksasa dan gunung emasnya. Darah tahun 1965 adalah tinta merah yang dipakai untuk menulis kontrak Freeport 1967. Dan sampai hari ini, lubang raksasa di Papua adalah monumen bisu dari peralihan kekuasaan tersebut.